Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso, unit kerja SD Islam Khalifah Serang. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan penginstalan PSB on offline. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu Windows yang kita gunakan. Nah, kita klik kanan pada disk PC. Kita akan mengetahui jenis sistem atau tipe sistem yang kita gunakan, sistem operasinya. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi yaitu 64 bit. Nah, jadi nanti kita akan menginstal jenis PSB yakni yang XAMPP-nya yang menggunakan Windows 64 bit. Setelah itu kita klik terlebih dahulu XAMPP yang tipe 64 bit yang sesuai dengan sistem operasi Windows kita. Nah, sampai di sini terdapat dua pilihan. Kita tinggal pilih yes. Kita tunggu. Nah, jika terdapat informasi seperti ini, tinggal kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita klik next. Lalu kita next kembali. Nah, kita next kembali. Pilihannya di sini kita dapat memilih pilihan bahasanya, tapi kita tetap biarkan pilihannya menjadi bahasa Inggris. Kita klik next, kita lanjutkan kembali dengan next. Nah, maka untuk selanjutnya akan diarahkan kepada web browser XAMPP. Kita cukup meng-close. Nah, kita lanjutkan ke bagian setup installnya. Kita langsung klik next dan tunggu sampai XAMPP-nya yang versi 64 bit terinstall. Nah, sambil menunggu, kita bisa dapat lakukan penginstalan untuk aplikasi lain, yaitu untuk Notepad++-nya. Nah, kita klik npp79 installer versi 64 bit. Nah, kita klik yes. Kita pilih versi Inggris juga sama. Nah, lalu kita pilih next dan agree. Selanjutnya next. Kita next. Nah, di sini terdapat pilihan bisa mencantumkan shortcut untuk ke desktop. Nah, saya pilih. Kita next, kita install. Nah, di sini untuk Notepad-nya yang versi plusnya sudah terinstall. Kita finish dan boleh kita run, akan terbuka. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, yes juga. Nah, oke, mohon maaf ini terjadi pengulangan. Kita finish. Nah, kita masih menunggu XAMPP-nya terinstall di komputer kita. Nah, dalam hal ini saya menginstal di komputer server milik sekolah, nah, yang tersimpan di laboratorium komputer milik SD Islam Khalifah Serang. Jika kita sudah menginstal XAMPP, maka akan muncul yaitu mengenai kontrol panel XAMPP. Nah, ini bisa kita quit sementara dan akan muncul sistem error seperti ini. Nah, kita akan tutup menggunakan Task Engineer. Nah, kita akan coba demonstrasikan membuka XAMPP dari awal pertama kali dengan kondisi komputer baru dinyalakan. Selanjutnya kita akan coba buka XAMPP yang sudah terinstall di server kita. Kita klik di bagian pencarian yaitu XAMPP, lalu kita klik ikonnya, maka akan muncul kembali yaitu kontrol panel untuk XAMPP. Nah, pada bagian modul di sini terdapat Apache, MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat. Nah, yang kita akan jalankan hanya dua saja yaitu Apache dan MySQL. Nah, jadi di sini kita sudah menginstal web server ataupun data server dari file PSB. Setelah itu kita akan buka kembali file hasil downloadan PSB offline-nya, di mana
terdapat satu file dengan nama PSB Sekolah Offline versi 01. Nah, untuk selanjutnya kita ekstrak file ini dengan cara mengklik kanan lalu pilih extract file. Nah, selanjutnya kita klik OK. Tunggu sampai file PSB Sekolah Offline versi 1-nya terekstrak. Setelah itu kita akan coba pindahkan hasil file ekstraknya. Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka C, kita klik folder xampp, kita cari folder htdocs. Nah, kita pastekan folder yang PSB yang sudah kita ekstrak tadi. Tunggu hingga foldernya terkopikan pada htdocs. Nah, untuk selanjutnya kita bisa rename foldernya menjadi contohnya PSB SDIK, tulisannya huruf kecil semua. Nah, selanjutnya kita akan coba buka browser. Kita ketikkan localhost. Nah, kita ketikkan nama dari folder yang sudah kita rename tadi, yaitu PSB SDIK. Kita cek apakah sudah akan tampil. Nah, jika terjadi error seperti ini, selanjutnya kita kembali ke folder yang sudah kita kopikan tadi. Kita minimize terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke folder htdocs. Kita klik PSB SDIK yang tadi sudah kita beri nama. Selanjutnya kita cari app config php. Nah, selanjutnya kita copy. Kita pastekan di tempat yang sama, lalu kita rename dan disisakan yang bagian sampai ke appconfig.php. Nah, kita enter. Selanjutnya kita pilih yes. Nah, langkah berikutnya yaitu kita klik kanan pada appconfig.php. Kita pilih membuka dengan edit with notepad. Nah, pada bagian ini kita cari base URL-nya. Nah, di localhost-nya kita rename atau kita ganti. Nah, sesuai dengan penamaan folder yang sudah kita buat. Nah, yang sebelumnya sudah saya beri nama yaitu PSB SDIK. Saya rubah PSB SDIK. Nah, selanjutnya kita simpan atau Ctrl S. Nah, setelah kita rubah penamaannya, kita kembali ke browsernya dan kita refresh, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Masih tetap error, artinya kita belum menginstal database-nya. Selanjutnya kita buat tab baru terlebih dahulu. Kita klik localhost php my admin. Nah, di sini kita akan buat database-nya. Kita klik database. Nah, pada kolom database name, di sini harus disesuaikan penamaannya dengan yang ada di MySQL DB name-nya. Di sini tertulis PSB lokal. Nah, ini juga kita bisa beri nama sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya rubah menjadi PSB_SDIK, misalnya seperti itu. Kita langsung save. Penamaannya kita samakan menjadi PSB_SDIK. PSB_SDIK. Setelah itu kita buat atau kita klik tombol create. Nah, selanjutnya kita bisa buat database-nya atau kita bisa import dari file yang sudah kita ekstrak. Kita klik menu import. Selanjutnya cari tombol pilih file atau choose file. Kita klik. Nah, kita cari file yang sudah kita ekstrak di awal. Nah, dalam hal ini saya menyimpannya di D, di software PSB. Nah, di sini ada PSB Sekolah Offline. Kita klik. Nah, kita cari PSB SQL. Nah, paling bawah. Lalu kita open. Nah, setelah kita open,
Kita scroll ke bawah atau lihat di sudut kanan paling bawah terdapat tombol go atau kirim. Selanjutnya kita klik. Nah, ini berarti kita sudah menginstal database dari PSB offline. Kita akan coba pastikan, kita akan kembali lagi ke tab awal. Nah, kita refresh, kita klik. Nah, alhamdulillah, berarti kita sudah menginstal PSB offline di komputer server milik kita. Selanjutnya, kita akan mengupload video pembelajaran ke dalam server atau web PSB sekolah yang offline, ya. Kita persiapkan videonya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan videonya. Nah, di mana syarat dari video yang akan kita upload adalah penamaannya harus menggunakan kata video MP4. Nah, kita akan coba. Di sini saya sudah punya video tematik tema 1 subtema 1 PB1. Di sini sudah saya beri nama video. Lalu folder ini kita letakkan, kita copy dulu. Kita buka di bagian C, exam app, lalu ke htdocs. Nah, kita klik PSB atau folder PSB SDIK. Lalu kita klik folder import, kita klik folder video. Nah, kita pastekan di sini. Nah, penamaannya kita sesuaikan. Di sini saya rubah penamaannya jadi tematik 1 ST1 PB1. Jadi spasinya saya hilangkan. Kita enter. Nah, untuk selanjutnya setelah kita upload, kita buka kembali PSB offline-nya, kita login. Nah, untuk username dan passwordnya sudah ada pada notepad yang sudah kita buka sebelumnya. Nah, di sini saya pergunakan usernya dan passwordnya, kita input. Setelah itu kita login. Nah, selanjutnya setelah login kita klik pada menu pengaturan. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu import konten sumber belajar dan kelola konten. Kita klik yang import konten. Nah, kita klik selengkapnya. Di sini ada 4 tab, yaitu web, video, audio, dan PDF. Karena kita akan mengupload video pembelajaran, kita klik videonya. Nah, di sini sudah ada 2 judul, yaitu tematik 1 subtema 1 PB1, yang di bawahnya adalah sudah saya upload tematik 2 subtema 1 PB1 dan 2. Nah, kita klik ya nama judul yang akan kita upload. Selanjutnya di sini di bagian kanan bawah ada tombol import. Kita klik import. Nah, maka akan tercentang berhasil 1 kali. Nah, setelah itu kita lakukan pengaturan kembali. Nah, selanjutnya kita pilih ke tombol atau ke menu yang kelola konten. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini ada 2 jenis video. Video yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu tematik 2 subtema 1 PB1 dan 2. Nah, sementara yang baru saja kita upload adalah tematik 1 subtema 1 pembelajaran 1. Untuk selanjutnya kita aktifkan videonya. Di sini ada tanda titik 3, kita klik. Nah, ada 3 pilihan, yaitu edit, hapus, dan aktifkan. Selanjutnya kita aktifkan, klik OK. Nah, maka otomatis video ini sudah selesai kita upload dan sudah aktif dan bisa diakses oleh komputer klien. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan upload lagi video kembali dengan cara kita kembali ke Explore. Nah, kita cari atau kita pindahkan dulu bahan atau video pembelajaran yang akan diupload pada PSB offline sekolah. Saya buka kembali di file downloadan. Nah, saya copy bahan video yang akan kita upload. Kita copy kembali. Nah, kita cari kembali di drive C, exam pp. Selanjutnya kita cari htdocs.
lalu kita pilih PSB SDIK, lalu kita klik folder import dan kita klik folder video. Kita kopikan bahan atau video yang akan kita upload pada PSB offline. Selanjutnya penamaannya saya sederhanakan lagi menjadi tematik 1 subtema 1 atau saya singkat ST1 PB4. Nah, setelah itu kita kembali ke browsernya. Nah, karena kita sudah login, kita tinggal klik pengaturan. Nah, kita pilih import konten sumber belajar kembali. Nah, kita pilih kembali menu video. Maka akan ada satu tambahan kembali, yaitu mengenai folder yang sudah kita upload sebelumnya. Kita cek kembali, yaitu yang PB4. Nah, berarti yang ini yang tengah kita pilih, yaitu tematik 1 subtema 1 PB4. Kita checklist. Karena yang dua, yang bagian paling atas dan bagian paling bawah sudah kita upload. Selanjutnya kita import. Maka akan terchecklist, yaitu berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan klik menu pengaturan kembali. Selanjutnya kita ke menu kelola konten, klik selengkapnya. Nah, di sini terdapat satu video yang masih belum aktif. Yang dua sudah kita aktifkan sebelumnya. Kita pilih kembali titik 3, lalu kita klik aktifkan, kita klik OK. Nah, untuk karena kita sudah upload video, kita akan kelola kembali, ya, video yang sebelumnya. Kita klik di tanda titik 3. Nah, di sini kita bisa edit, lakukan pengaturan. Nah, kita bisa pilih jenjangnya untuk apa. Contoh sekolah dasar, kelasnya kelas berapa, misalnya kelas 5. Kata kuncinya tinggal kita sesuaikan penggunaan kata kuncinya. Contoh tematik 1 subtema 1 PB berapa yang kita inginkan. Nah, di sini PB1. Nah, definisi singkatnya adalah untuk kelas 5 misalnya subtema 1 pembelajaran 1. Nah, deskripsi singkatnya. Nanti gambar utamanya, kalau memang mau diberi gambar, kita pilih choose file, ya, kita pilih tempat atau gambarnya. Jika tidak perlu, tidak usah, tidak apa-apa, ya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini ya nanti akan ada tulisan berhasil. Nanti kita tinggal klik OK. Selanjutnya kita bisa lakukan pengaturan kembali di tematik 1 subtema 1 PB1. Kita klik edit kembali. Nah, di sini jenjangnya kita peruntukkan untuk sekolah dasar. Jadi tergantung jenjangnya. Kelasnya kita pilih kelas 5. Nah, selanjutnya sama pengaturannya, kita klik simpan dan tersimpan. Nah, selanjutnya ini jika kita kembali ke beranda, maka jika kita klik di sini ada tombol kelas, yaitu kelas 5, maka otomatis ini bisa diakses videonya, yaitu untuk kelas 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bisa cek pengaturannya dari import konten sumber belajar selengkapnya. Kita cek lagi di kelola kontennya. Ini kita edit untuk PAUD. Ini masih untuk PAUD, kita rubah untuk sekolah dasar. Kelasnya kita rubah kembali karena tadi ada satu video yang belum kita kelola. Untuk kelas 5 kita klik simpan dan OK. Nah, jika kita kembali ke beranda dan kita klik kembali menu kelas 5, maka akan ada 2 video. Nah, kita bisa cek kembali pengaturannya. Video manakah yang masih belum muncul? Kita klik ke pengaturan. Kita klik selengkapnya, kita cek kembali yang ini masih PAUD, kita klik jadi sekolah dasar, kita ubah jadi kelas 5, kita klik simpan. Oke, berhasil. Kita cek kembali yang sebelahnya, edit untuk kelas. Nah, ini masih untuk PAUD, kita klik kelas 5 juga, sama, kita klik simpan. Oke, berhasil.
Selanjutnya yang subtema 4. Nah, ini masih PAUD, kita klik sekolah dasar. Kita klik semuanya kelas 5. Nanti kita klik simpan juga sama. Nah, sudah selesai. Jadi kita bisa cek satu-satu di tombol pengelolaannya. Di sini sudah ada 3 video yang bisa kita akses. Nah, jika diklik lengkapnya, maka otomatis di sini videonya bisa kita putar. Kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu penjelasan terkait dari mulai install PSB offline sampai kepada proses upload video pembelajaran di PSB online versi Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, demikian penjelasan mengenai PSB offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.